Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bayri anak-anak. Pada kesempatan kali ini nanti Bayri akan membahas beberapa contoh soal serta pembahasan dari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, ini di sini sudah siapkan sekitar 15 soal, nanti akan kita bahas bersama. Mulai dari yang pertama anak-anak ya. Yang pertama adalah hasil dari 216 pangkat 2/3. Masih ingat ya, pangkat pecahan itu adalah nanti menjadi bentuk akar. Nah, tugas kalian di sini adalah membuat angka 216 ini menjadi bilangan berpangkat 3. Nah, nanti di sini kalau kita lihat pembahasan 216 ini kita buat menjadi 6 pangkat 3. Fungsinya apa? Anak nanti kalau nanti sudah bentuknya seperti ini anak-anak, tinggal nanti pangkatnya saja yang kita lihat, yaitu pangkat 3, 6 pangkat 3, di pangkatnya lagi 2/3. Ingat, sifat-sifat dari pangkat berpangkat adalah menjadi perkalian. Sehingga yang kita lihat di sini 3 dibagi 3 saja. 3 dan 3 ini kita hilangkan menjadi sisanya 6 pangkat 2, yaitu 36. Jawabannya D. Mudah ya. Lanjut. Hasil dari 8 2/3 dikalikan 9 3/2. Ini pasti ada yang bertanya nih. Selama ini kalau kita bilang berpangkat kan bilangan pokoknya sama ini Pak. Nah, ini kan berbeda. Apakah bisa dikerjakan? Bisa. Kalau kalian menemukan soal seperti ini dengan bilangan pokok yang berbeda, jadi kalian berarti menghitung satu persatu, yaitu yang pertama adalah 8 pangkat 2/3. Kalian buat nanti 8 ini menjadi bilangan berpangkat 3, kemudian 9 pangkat 3/2, 9-nya kita buat bilangan berpangkat 2. Kita lihat di pembahasan. 8 2/3 ini menjadi 2 pangkat 3. 8 ini kita buat menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2/3. Kalau sudah terbiasa pasti ya, kalau ada bilangan berpangkat dan berpangkat kembali, tinggal nanti 3 dengan 3 di sini bisa kita coret menjadi 2 pangkat 2 di sini. Kemudian 9 ini menjadi 3 pangkat 2. Dipangkatnya lagi 3/2. Bisa dicoret 2-nya sehingga kita peroleh 3 pangkat 3 sisanya. Hingga kita peroleh 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Kita kalikan biasa, jawabannya 108. Jawabannya D. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 3. Ini soal pernah keluar di UN. 289 pangkat 3/4 dipangkatnya lagi 2/3. Sama anak-anak seperti contoh soal nomor 1 yang tadi, yaitu kita harus membuat 289 ini menjadi pangkat boleh 4 atau yang lain. Atau sebelum kalian rubah 289 ini, kita lihat pangkat-pangkatnya dulu. Bilangan pangkat dipangkatkan, semuanya pangkat pecahan. Yang baku kalian ingat sifatnya, bila ada bilangan yang dipangkatkan dengan pecahan menjadi akar. Tapi kalau di sini boleh kita gunakan sifat tersebut atau kita gunakan sifat yang kedua, yang ketiga kalau tidak salah, yaitu adalah pangkat dipangkatkan. Yaitu kenapa kita pakai itu? Karena nanti pangkatnya menjadi operasi perkalian. Karena pangkat dipangkatkan. 3/4 dikalikan 2/3. 3/4 kalikan 2/3 itu jawabannya adalah setengah. Kenapa dapatnya setengah? Dari 3 dan 3 di sini akan kita hapus, kita coret saja. Kemudian 2 yang di atas dengan 4 yang di bawah, sisanya 2. Berarti menjadi pangkat setengah. 289 pangkat setengah. Ingat, pangkat setengah itu bilangan yang berpangkat pecahan pasti menjadi akar dari 289. Itu maksudnya. Jawabannya pasti kita lihat di pembahasan. Di sini bisa kita lihat 3 dibagi 3, kemudian 2 dibagi 4 menjadi setengah. Nah, ini kalau kita lihat dari konsep awal, yaitu pecahan 289 dipangkat ke pecahan itu menjadi akar pangkat 2 dari 289. Atau di sini boleh kita buat
289 itu menjadi 17 pangkat 2. Sehingga duanya dicoret di atas dan di bawah. Sehingga 17 pangkat 1 hasilnya 17. Jawabannya B. Tuh. Itu soal nomor 3. Jadi ingat-ingat beberapa sifat yang kemarin ya. Lanjut. Sekarang ada bentuk akar pangkat 3 dari 36, akar lagi 12, akar lagi pangkat 3 dari 27. Baik, seperti ini soal seperti apa ya Pak ya? Apakah keluar di UN? Ya mudah-mudahan tidak keluar. Tapi kalau keluar pun kalian harus terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Karena ini soal yang umum lazim keluar untuk siswa kelas 9 SMP MTS. Yaitu dengan cara di sini anak-anak pasti di sini ada kata kunci, yaitu adalah yang pertama kita satu persatu dulu, jangan langsung dilihat wah ini susah sekali nih Pak, kalkulator tidak bisa. Tapi kalau kita lihat dari satu persatu, dari yang belakang yang paling kecil dulu ini akar pangkat 3 dari 27 itu jawabannya berapa? 3 pasti, ya kan? Betul 3. Karena apa? 27 ini adalah 3 pangkat 3. Ingat, 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi sepertiga, karena ini adalah bentuknya akar. Jadi 3, kemudian 3 kita kalikan 12 menjadi 36. Akar 36 berapa anak? Menjadi 6. Lihat pembahasan ya, biar kelihatan. Di sini kita lihat, akar pangkat 3 dari 27 itu jawabannya 3. Kemudian dikalikan 12 ketemunya 36. Akar 36 itu adalah 6. Satu persatu kan, dari belakang maju terakhir 36 kali 6. Karena di sini adalah pangkat 3, akar pangkat 3 dari 36 kali 6. Ini adalah bentuk yang sangat menguntungkan kita, yaitu kenapa? Karena 36 ini bisa kita uraikan menjadi 6 kali 6. 6 yang di belakang tetap di sini nah. Jadi kita biarkan jadi 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 6 pangkat 3. Yaitu kalian pasti tahu jika bilangan berakar yaitu menjadi pangkat pecahan, yaitu 6 pangkat 3 pangkatkan lagi sepertiga. 3 dibagi 3 1. Jawabannya 6. Nah, mudah kan anak-anak? Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Akar hasil dari akar 108 dibagi akar 6 adalah, ini juga kita lihat dari sifat akar yang kemarin. Kalau akar pembagian itu menjadi atas dan bawah dibagi biasa ini. Nah, menjadi 108 dibagi 6 itu menjadi 18. Ingat, membuat bentuk akar menjadi bentuk akar yang lain, yaitu dengan cara dibagi dengan bilangan kuadrat sempurna. Siapa dia? 9. 18 itu bisa dibagi 9. 9 kalikan 2. 9 kali 2, 9-nya bisa keluar. Itu menjadi 3. Akar 2-nya biarkan menjadi 3 akar 2. Biarkan saja. Oke. Itu nomor berapa nih? Enggak tahu. Ya. Kita lanjut berikutnya. Hasil dari 4 akar 6 dikalikan akar 3. Sama juga sifat dari operasi akar perkalian, operasi perkalian bentuk akar itu menjadi perkalian biasa. Jadi kita hanya mengalihkan biasa. Kita kalikan 4 akar 6 kalikan akar 3, ya udah 6 kalikan 3 dulu aja menjadi 18. Ini menjadi 18, menjadi 4 akar 18. 18 lagi kita rubah tadi menjadi bentuk akar yang baru, yaitu dengan cara dibagi kuadrat sempurna 9 kali 2, yaitu 9-nya bisa keluar menjadi 3. 4 kali 3 itu 12, akar 2-nya biarkan saja. Nih. Ya, tidak akan berbeda lah. Cuma ya tadi ya bentuk pangkat agak sedikit perlu ekstra ya di anak-anak ya. Perlu berhati-hatilah. Tapi kalau bentuk akar insya Allah tidak begitu susah. Kita lanjut. Bentuk 5 pangkat negatif 2 kalikan 5 pangkat negatif 6 jika dinyatakan dalam bentuk pangkat positif menjadi. Ingat,
kita nggak usah membahas positif lah. Yang penting kalian tahu konsep dari pangkat negatif, yaitu adalah menjadi pecahan berpangkat, ya enggak? 5 pangkat negatif 2, berarti ini 1/5 pangkat 2, menjadi positif sendiri nih. Nah, tapi kalau tidak ada soal seperti ini, ya udah nggak apa-apa. Kita kalikan dulu aja karena ini operasi perkalian. Jadi kita kalikan pangkatnya menjadi apa ini anak-anak? Menjadi penjumlahan. 5 pangkat negatif 2 dikalikan 5 pangkat negatif 6, jadi 5 pangkat negatif 2 ditambah negatif 6, yaitu menjadi negatif 8. Ya, negatif 2 tambah negatif 8. Ini pelajaran anak kelas 7 lah, bilangan bulat. Ingat tadi negatif menjadi pecahan berpangkat, menjadi 1/5 pangkat 8. Jawabannya C. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini sudah operasi campuran nih. 3 akar 8 ditambah akar 32 dikalikan 2 akar 2. Ingat di dalam bilangan bulat operasi pencampuran, pertama campuran ya anak-anak. Jadi kita dahulukan yang campuran dulu, yang operasi perkalian dulu. Tapi sebenarnya kita bisa melihat ini, oh semuanya ada akar 2, berarti nanti bisa kita bagi menjadi akar 2. Tapi kita lihat, karena di sini adalah ada operasi perkalian nih. Supaya ini lebih mudah, masih ingat seperti pecahan campuran. Itu kalau kita jumlahkan atau kita kalikan, lebih baik kan menjadi pecahan biasa. Nah ini juga sama. 2 akar 2 ini kita ubah dalam bentuk akar biasa. Ini kan belum sudah kita rubah nih anak-anak ya. Nah ini kalau kita masukkan ke akar, ini menjadi berapa ya? 2 ini kita masukkan ke akar jadi 2 kuadrat, menjadi 4. 4 kalikan 2, 8. Jadi 2 akar 2 ini bentuk lain dari akar 8. Jadi nanti akar 32 dikali akar 8. Karena di dalam bentuk akar, kalau menggunakan bentuk akar yang biasa akan lebih mudah mengalikannya. Kita lihat jawabannya di sini. Di sini akar 32 dikalikan akar 8 nih, menjadi akar dari 256. Akar 256 kan jawabannya 16. Ini adalah akar biasa nih, karena ini bentuknya adalah bentuk kuadrat sempurna 256. Nah, yang 3 akar 8 ini kita rubah. Akar 8 dibagi lagi menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu 4. 4 kalikan 2. 4-nya bisa keluar dari akar, yaitu akar 4 itu adalah sama dengan 2. 2 kalikan 3 sama dengan 6. Akar 2-nya biarkan, berarti 6 akar 2 ditambah 16. Jawabannya di sini. Jawabannya B. Itu. Lanjut. Bentuk sederhana dari akar 125. Ya ini kita rubah bentuk akar menjadi bentuk akar yang lain. Dengan cara kita bagi dengan kuadrat sempurna. Siapakah yang bisa membagi 125? Yaitu adalah jawabannya 25. 125 itu bisa yang bilangan kuadrat sempurna yang bisa membagi angka 125 adalah 25, yaitu 25 kali 5. Iya, maaf ini jawabannya salah ini. 25 kali 5, 25 kali 5. Karena 125, bukan 75 ini. Wah, ya mohon maaf karena di sini jawabannya D, harus jawabannya B, yaitu jawabannya 5 akar 5. Jawabannya B. Maaf. Lanjut. Hasil dari 3,5 dikalikan akar 12. Sama juga anak-anak, kalau bentuk akar, biasanya dalam bentuk akar ini kita rubah dalam bentuk akar yang lain. Jadi 12 yaitu bisa kita bagi kuadrat sempurna, siapa tadi? Adalah 4. 4 kali 3. 4-nya itu kita keluarkan menjadi 2. Akar 3-nya biarkan saja di situ. Nah, di sini. Akar 12 berubah menjadi akar 4 kalikan 3. 3,5 kalikan 2 yaitu adalah 7. 7 kalikan akar 3 ya 7 akar 3. Jawabannya C. Lanjut ya. Nah, di sini adalah soal berikutnya. 4 akar 8 dikurangi akar 32
ditambah 5 akar 2. Nah, kita lihat optionnya dulu nih. Option semuanya akar 2. Belakangnya semuanya akar 2. Yaudah kita bagi 2 aja semuanya. Biar lebih mudah. Akar 8 bagi 2 itu kan 4. 32 dibagi 2 itu 16. Semuanya bentuk kuadrat sempurna. Nah, di sini kalau kita 4 kali 2, 4-nya keluar menjadi 2. 2 kali 4 8 akar 2. Kalau di sini bagi 2 adalah 16. Berarti 16 kali 2. 16 kita keluarkan menjadi 4. 4 akar 2. Udah. Pembahasannya sangat mudah. Nih menjadi 8 akar 2. 16 tadi ya, 16 kalikan 2 menjadi 4 akar 2 ditambah 5 akar 2. Semua belakangnya sudah bentuknya akar 2. Nah, ini tinggal kita menjumlahkan bilangan yang di depan saja nih. 8 dikurangi 4 tambah 5. 8 dikurangi 4 itu 4 ditambah 5 9. Jawabannya adalah 9 akar 2. Udah ya. Selanjutnya di sini adalah akar 3 dalam kurung 8 ditambah 7 akar 9. Bagaimana ini Pak? Pak, saya menggunakan sifat distributif penjumlahan bisa, boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah. Cuman kita lihat dulu soalnya bagaimana ini. Apakah ada jebakan enggak? Kalau anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan sifat operasi pasti langsung ditembak pasti menggunakan distributif. Tapi di sini kita lihat di dalam tanda kurung ini ada 8, angka 8 ditambah 7 akar 9. Akar 9 itu berapa sih? Nah, jangan-jangan nanti kalian terlena dengan bentuk akar yang lain, merubah. Karena sudah terbiasa merubah, jadi ini harus kita paksa dirubah. Nah, lupa ini adalah bentuk kuadrat sempurna. 9, akar 9, 3 kalikan 7, itu jawabannya 21. 21 tambah 9, jawabannya 29 nih ya kan. Nah, akar 3 kalikan 29 ya udah 29 akar 3. Gimana? Ya. Jadi jangan langsung ditembak dipaksa dulu, tapi kita lihat soalnya dulu. Mudah sebenarnya. Ya. Lanjut. Di sini ada operasi pecahan akar, operasi perkalian pecahan akar, yaitu akar 75 dibagi akar 27 kali 2 dibagi akar 3. Ini berarti ada sesuatu Pak. Iya pasti. Nah kalau ini nggak bisa nih, akar 75 ini bukan kuadrat sempurna. Nanti kita rubah menjadi bentuk akar yang lain, yang baru. Akar 27 juga sama. Nah nanti operasi perkalian pecahan berakar. Masih ingat operasi pecahan di praktik kelas 7, yaitu pecahan dikalikan pecahan, yaitu berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Hingga nanti kita peroleh 75, akar 75 dikalikan 2, akar 27 kalikan akar 3. Nah, di sini akar 75 itu menjadi 5 akar 3 karena dibagi 25 ya. Nah, 25-nya keluar menjadi 5. 27 itu menjadi 3 akar 3 karena 27 itu adalah 9 kali 3. Karena bentuk kuadratnya yang sempurna adalah 9 yang bisa bagi. Kemudian kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kalikan 2 itu menjadi 10 akar 3. Lah yang bawah penyebutnya 3 akar 3 dikalikan 3. Nah, anak-anak harus tahu nih, akar 3 kalikan akar 3 ya, sudah terbiasa pasti. Itu menjadi 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 3 kali 3 jawabannya 9. Jadi jawabannya adalah 10/9 akar 3. Jawabannya D. Ya. Lanjut. Dari sini adalah bentuk pecahan ditambah dengan operasi perkalian. Bagaimana ini? Ya udah ya sama saja. Yang bilang atau yang atas biarkan, yang bawah yang kita lihat nih. 6 akar 2 dikalikan 7 akar 10. Wah, ini soal yang sederhana. Akar 2 dikalikan akar 10. Akar kalikan akar, bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, 6 kali 7 itu 42. Akar 2 kalikan akar 10 itu menjadi akar 20. Wah, ini bisa dicoret pasti nanti. Ini kita lihat nih. Nah, di sini 42 akar 20, yang atas pembilangnya adalah 8 akar 20. Biarkan saja.
kita coret akar 20 dengan akar 20. 8 dibagi 42, kita sederhanakan menjadi 4/21. Ya kan? Mudah kan ya? Nah, berikutnya. Nah, ini materi terakhir yang kita kemarin, yaitu merasionalkan, yaitu menyederhanakan penyebutnya. Yang bawah nih. Ya, ini sudah kita bahas di sini. Ya, ini nanti kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya sudah kita peroleh di sini. Sekawannya adalah 4 dikurangi 3 akar 2 dibagi per atau per 4 dikurangi 3 akar 2. Ini sekawannya kalau kita lihat nilainya menjadi 1. Menjadi unsur identitas untuk operasi perkalian nih. Jadi semua dikalikan 1, hasilnya tetap tidak akan berubah. Nah, di sini kenapa kita menggunakan negatif ya? Di sini kan positif. Ingat, sekawan yang kemarin adalah bentuk pecahan yang didapat dari penyebut pecahan bentuk akar. Nah, ini adalah pecahannya, penyebutnya adalah 4 plus 3 akar 2. Kenapa menjadi 4 min 3 akar 2? Karena dia adalah suku 2. Ini ada 2 suku nih. Ada yang pertama, suku yang pertama adalah 4, suku yang kedua 3 akar 2. Nah, kalau 2 suku kita mengingat kembali materi kelas 8, yaitu selisih kuadrat. Selisih kuadrat itu nanti A plus B dikalikan A min B itu menjadi A kuadrat B kuadrat. Kalau ini adalah A, ini B, A ini B, A plus B, A min B. Nah, di sini jawabannya salah ini. Nah, ini bukan ini nih. Nah, nanti kita betulkan ya. Nah, kalau yang sekawannya sudah nggak ada masalah untuk kalian, untuk anak-anak yang Pak Ajar harusnya tidak ada masalah, karena selama ini nggak ada yang bertanya. Gitu. Jadi Pak asumsi Pak kalian sudah pada bisa, materi mudah, very easy katanya. Nah, ini kita kalikan 4 plus akar 3 akar 2 dikalikan 4 min 3 akar 2. Ini menjadi 4 kuadrat, itu harusnya 16. Kemudian 3 akar 2 kuadrat. 4 kuadratnya itu 16, 3 pangkat 3 kuadrat itu 9. Dikalikan akar 2 kali akar 2 berapa? 2 kan? Berarti 9 kali 2, 18. Nah, di sini menjadi 16 dikurangi 18 karena 9 kali 2. Sama hasilnya negatif 2. Karena 16 dikurangi 18 itu adalah negatif 2. Yang atas biarkan saja. 4 dikurangi 3 akar 2. Bisa kita pisah satu-satu. Nah, karena penyebutnya 1, pembilangnya suku 2, itu adalah sendiri 4. Suku yang pertama adalah 4 dibagi negatif 2. Ini satu suku. Dikurangi. Kenapa kita kurangi? Karena di sini pemisahannya adalah operasi pengurangan. 3 akar 2 dibagi negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif menjadi positif. 4 dibagi negatif 2 menjadi negatif 2. Ditambah 3/2 akar 2. Dah di situ. Nah, kita cari jawabannya adalah C. Kenapa? Kok C Pak ini beda ya? Enggak ada. Ada ya. Jadi nanti kita yang 3/2 akar 2 kita taruh depan, yang belakang negatif 2 kita taruh di belakang. Sama saja itu bentuknya. Oke. Ini dulu anak-anak dari pembahasan soal terkait dari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Mudah-mudahan kalian lebih mantap lagi untuk mempelajari materi ini, karena selama ini kita masih menggunakan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Baik, harap sekali lagi anak-anak, jikalau ada permasalahan, ada yang kalian keluh kesah, tidak mudeng, tidak paham dengan materi, silahkan ajukan pertanyaan. Bisa dilewat WAG kelas atau menggunakan aplikasi e-learning. Ya, dari tunggu, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian lebih paham lagi. Pada akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.